Baik, untuk perkuliahan saat ini kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah biasa disebut sebagai ujung tombak dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena para pemasar, sales atau marketing itu tidak bisa kita anggap sebagai profesi yang dianggap dipandang sebelah mata. Karena pemasar atau marketing itu mereka itu berfungsi sebagai dutanya perusahaan terhadap eh, penyalur, terhadap agen dan terhadap konsumen. Ya. Makanya tidak sedikit di antara yang paling banyak orang-orang yang terjun sebagai pebisnis ataupun sebagai pengusaha itu biasanya mereka mengawali karir bekerja di perusahaan, biasanya bekerja di bagian gudang atau di bagian pemasar. Kenapa menjadi alasannya seperti demikian? Kalau di bagian gudang, secara otomatis dia mengetahui supplier dari atau pemasok dari barang. Nah, sehingga dia memiliki komunikasi ikatan yang baik. Sehingga suatu saat apabila terkumpul modal, dia menjalankan usaha sendiri atau jadi pengusaha, dia sudah tidak terlalu sulit mencari pemasok. Nah, yang kedua, kenapa menjadi para pemasar marketing atau sales yang biasa yang berhasil menjadi pengusaha atau membuka usaha sendiri? Karena sales atau marketing ini mereka terbiasa mental di tempat di lapangan, kemudian melakukan human approach atau pendekatan kepada agen, kepada distributor, kepada konsumen, sehingga dia terbiasa untuk memasarkan, menggolkan target, sehingga walaupun berhadapan dengan target yang besar, yang tinggi, dia tidak terlalu menjadi masalah besar. Nah, itulah alasan kenapa biasanya para pengusaha atau pebisnis itu rata-rata yang berhasil itu mengawali karir sebagai yang bekerja di bagian gudang atau sebagai sales atau marketing. Jadi sekali lagi bahwa saya tekankan di sini, profesi seorang marketing atau seorang sales itu tidak bisa dipandang remeh atau dianggap dipandang sebelah mata, ya. Nah, di dalam mempelajari fungsi-fungsi pemasaran, kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep-konsep pemasaran dan variabel-variabel mix marketing. Yang dimaksud dengan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan. Jadi di pemasaran ini terkandung pokok-pokok dari suatu usaha, planning, ya kan, atau dikenal biasanya 4P, ya. Merencanakan, menentukan harga, pricing, mempromosikan, ya, promotion, kemudian mendistribusikan, flash, daripada jasa tersebut, ya, 4P, ya. Nah, kemudian pengertian dari manajemen perusahaan itu adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran atau target buyer, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Jadi tujuan organisasi, kita kembali mengingat bahwa tujuan organisasi perusahaan yaitu profit oriented untuk memaksimumkan laba dan kontinuitas. Maka di sini supaya hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka harus bisa mempertahankan pertukaran, artinya membina supaya transaksi itu langgeng. Ya. Ada beberapa perbedaan antara konsep penjualan, pemasaran, dan new marketing atau pemasaran dalam artian konsep terbaru. Yang pertama yaitu penjualan. Kalau penjualan itu lebih menekankan kepada produk dan keinginan penjual. Atau penjualan lebih menekankan kepada produk dan keinginan penjual. Artinya dia memproduksi suatu barang atau jasa ini dengan keinginan bisa menjual sebanyak-banyaknya. Itu kalau konsep penjualan. Kalau konsep pemasaran itu orientasinya sudah kepada kebutuhan pembeli atau pasar. Maksudnya di sini produk dibuat itu memperhatikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau pembeli atau konsumen. Nah, itu pemasaran. Jadi sekali lagi bedanya kalau penjualan ini kepada kehendak penjualnya. Kalau pemasaran lihat, artinya bahwa penjualan ini kita produksi kehendak kita payu. Nah, kalau pemasaran lihat apa yang diperlukan orang, hanya kita mengolah produknya. Nah, kalau new marketing atau pemasaran yang terbaru itu orientasinya melihat kepada lingkungan bisnis perusahaan. Artinya bahwa tidak hanya kepada owner atau pemilik usaha, akan tetapi juga lihat kepada orientasi karyawan yang bekerja di situ. Kemudian lihat kepada lingkungan sekitar perusahaan. Artinya bahwa perusahaan ini, keberadaan perusahaan beroperasi itu mendatangkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai perusahaan itu keberadaannya untuk lingkungan sekitar kayak tahu becari duit saja, ya kah? Tahu becari duit saja kan, jangan kayak itu. Udah di kampung ada peduli, ya lah. Ada perusahaan, ada pabrik di situ toh, ke tempat ibadahnya kada menyumbang, kegiatan di tempat adanya pabrik atau perusahaan atau gudang tidak peduli, itu tahu mencari duit saja, bisa menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar nanti, ya. Kemudian yang kedua, apabila penjualan itu membuat produk dan mempromosikan secara intensif, terus-terusan setelah produk dibuat, lalu promosinya itu terus-terusan. Nah, kalau dalam konsep pemasaran itu menentukan kebutuhan pembeli dengan menggunakan pemasaran terpadu. Artinya bahwa di sini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang banyak, dibuat barangnya, kemudian menggunakan sistem pemasaran terpadu. Ada saluran-saluran pemasaran yang akan dilalui atau rantai distribusinya ada. Nah, kalau konsep new marketing atau pemasaran terbaru mirip dengan pemasaran tadi, tentukan dulu kebutuhan pembeli, artinya apa yang dikehendaki orang buat produknya, dan selanjutnya menggunakan teknik pemasaran strategik, artinya menggunakan strategi bagaimana bisa menguasai pasar. Dan sekarang ini mungkin kita mendengar konsep terbaru Blue Ocean Strategy, artinya bahwa pemasaran masuk kepada relung pasar yang tidak terjadi kompetitif atau kompetitor yang berdarah-darah. Blue Ocean Strategy artinya apa? Strategi samudra biru. Kenapa disebut konsep strategi
Samudra Biru artinya bahwa di dalam laut yang biru, yang apa, kedalaman laut yang biru itu tentu saja yang bertahan, ya kan, ikan-ikan tertentu saja. Jadi kalau yang namanya sudah masuk kepada eh, hal-hal seperti ini, lalu kita bisa untuk bisa eksis karena kompetitornya ada terlalu banyak lagi. Itu tuh, pemasaran strategik. Tapi apabila tidak bisa menghindari, maka jadikanlah sebuah lingkungan unit bisnis. Misal di Jogja, mungkin ada yang pernah ke Jogja, apa itu terkenal di sana, bakpia patok ya, bakpia patok Jogja. Awal mula berdiri hanya satu home industry, kemudian berkembang bebanyak yang home industry untuk membuat bakpia. Nah, jadi bagaimana supaya tetap eksis? Kan datangnya kompetitor itu kita tidak bisa menghindari. Maka dengan kesepakatan bikinlah perkampungan bakpia patok. Akhirnya justru membuat terkenal. Apabila ke Jogja, orang mencari bakpia patok lalu menuju ke tempat itu. Nah, ya tinggal anunya aja lagi, brand ya, brandnya aja gitu bermain untuk pemasaran strategik. Misalnya kita yang memulai awalnya tahun berapa, cantumkan aja bakpia patok ini berdiri sejak tahun berapa, itulah. Nah, kemudian konsep penjualan itu lebih bersifat kepada intern, kepada orangnya ya, orang yang berjual. Kalau konsep pemasaran kepada eksternal, kepada lingkungan luarnya. Nah, kalau new marketing itu kepada stakeholder benefit, manfaat diperoleh bersama-sama. Owner jelas mengharapkan keuntungan yang besar ya. Karyawan mengharapkan adanya kenaikan gaji. Lingkungan sekitar perusahaan beroperasi juga mendapatkan manfaat dengan adanya perusahaan, sehingga kegiatan-kegiatan sosial mereka bisa ditunjang. Nah, sekarang saya kembali loh, tadi kan pemasaran, kembali ke pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar? Memang kalau secara sederhana, yang dimaksud dengan pasar itu ada tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Nah, ini contoh kalau begitu pengertiannya, bahwa pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Misal saya ingin menjual sepeda motor, saya pasarkan, misal katakanlah di OLX, lalu ada yang tertarik komunikasi dengan saya. Nah, kemudian saya janjian di kampus, datang orangnya ke kampus, melihat sepeda motor saya, nego, kemudian deal, dia membawa uang, jual belilah saya di kampus. Apakah kampus bisa disebut atau dikatakan pasar? Kampus tetap kampus ya kan, nggak masa kampus disebut pasar. Nah, itu kalau pengertian sederhana tadi, pasar dikatakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, sedangkan saya jual belinya di kampus ya kan, karena menawarkan OLX, datang orang melihat barangnya, nego, terjuallah sepeda motor saya menerima uang. Lalu kampus bisa dikatakan pasar? Tidak, bukan seperti itu tuh ya. Jadi pasar itu pengertiannya adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, mempunyai uang untuk belanja, dan mempunyai kemauan untuk membelanjakannya. Jadi ada unsur atau faktor penunjang, atau bisa dikatakan keyword, kata kunci dari pasar, bahwa di situ ada orang dengan segala keinginannya, hasrat belanja, hasrat memiliki. Jadi keinginan itu memang ada beberapa cara memiliki itu, bisa dengan tukar menukar ya kan, bisa dengan apa, merampas ampun orang untuk memiliki kan, merampas, membegal ampun orang. Cuma itu kan tidak dianjurkan, melanggar hukum. Kalau yang seperti itu ada keinginan cuma bakal-karasan, itu tidak dibenarkan ya kan secara hukum. Jadi maksudnya yang supaya yang legal. Jadi orang dengan segala keinginannya hendak memiliki sesuatu. Kemudian dia memiliki daya beli. Artinya duitnya ada. Amun kada duitnya, itu namanya apa?
nafsu kuda tenaga bebek. Nah itu duit kededah hendak ini hendak itu, karena ujung-ujungnya besar pasak daripada tiang. Nah, mau opang gitu ya lah. Dia artinya daya beli itu ada. Ini orang dengan segala keinginan, daya belinya ada, kemudian ada kemauan untuk membelanjakannya. Amun engken juga tawa juga keinginan yalah hendak makan ini, duitnya ada cuma engken benar, ada mau juga terjadi kayak itu tuh. Nah kemudian mix marketing ya, itu pemasaran campuran. Ini adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Ya, tadi yang dikenal 4P tadi ya, product, price, promotion, place. Atau produk, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Jadi kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Jadi tingkat keberhasilan dari mix marketing ini yaitu kepuasan konsumen. Yang pertama kita ulas dulu mengenai produk. Yang dimaksud dengan produk itu adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan yang disebut dengan produk. Dan produk itu akan mengalami siklus yang itu dikenal biasa dengan siklus PLC, Product Life Cycle. Diawali dengan intro. Nah pada saat intro atau introduction ini, barang baru di pasar, penjualan lambat, biaya promosi tinggi. Makanya kalau barang baru itu biasanya karena harus mengeluarkan biaya tinggi, perusahaan kadang-kadang keuntungan itu sangat sedikit dinikmati. Nah kemudian memasuki tahap growth atau mulai dikenal. Nah di sini lalu muncul para pesaing, penjualan dan laba meningkat. Cuma pesaing kompetitor muncul karena dia tahu oh ini rame, umpat-umpatan dua orang. Nah itu tahap growth ini. Dan kemudian memasuki tahap maturity, disukai pembeli ya, kematangan dewasa sudah. Jadi produk sudah disukai pembeli, keuntungan sudah mencapai puncak, lalu produk tiruan dari pesaing itu muncul. Apa aja untuk KW-nya muncul. Barang kedondong aja, nah barang kedondong itu ada sudah, itu sudah tahap maturity. Nah sama kita kayak itu juga ya lah, siklus kehidupan nih, berbayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, ya lah, tua, meninggal, kayak itu lah. Jadi kayak apa sampai jangan meninggal, dia sudah bayi, kekanakan, remaja, dewasa, menikah, tua, meninggal, dia sudah remaja, dewasa, menikah, ya tua, sebelum tua kawin lagi, ya kalau kawin lagi. Jadi kan siklus meninggal udah terlambat, atau belik menikah terus kan, akan melajari kan. Orang Banjar ya lah, orang Banjar bisa bini satu wajar, dua kurang ajar ya lah, tiga belajar, empat bang, nah hanya orang Banjar yang itu orang Banjar ya lah. Jadi saya ulang, PLC, Product Life Cycle tadi yang pertama introduction, kemudian grow, tumbuh, kemudian maturity, kematangan, berada pada sisi puncak produk, penjualan tertinggi. Nah kemudian decline, akhir siklus pasti akan menurun. Jadi bagaimana mengatasinya apabila sudah terjadi decline daripada produk ini? Maka alternatif yang bisa digunakan yaitu hentikan produksi, jangan dipaksakan lagi ada payu. Misal dulu kan zaman kamera roll, ya kan, kamera roll film, muncul kamera digital, kita jangan memaksakan memproduksi kamera roll film, ketinggalan. Kamera digital sekarang muncul handphone yang megapikselnya tinggi, jangan lagi dipaksakan kamera digital, kalah, liriklah kepada alternatif atau produk baru. Empat bersaing di membuat HP dengan megapiksel yang tinggi. Yang kedua ada pricing atau harga. Yang dimaksud dengan harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Tujuan dari harga ini yang pertama meningkatkan penjualan, ya. Yang kedua mempertahankan atau memperbaiki market share. Yang ketiga menstabilkan. Jadi meningkatkan penjualan itu lihat amun persaingan tuh orang harga berapa kita diturunkan sedikit, itu kan maksudnya menentukan harga tuh deh, mempertahankan, memperbaiki market share, menstabilkan ya.
Kemudian pengembalian investasi, jangan juga berjualan bilang kada bahujung lapah, ada bilang terbuliknya terbulik modal atau kan ada pas juga. Kemudian mencapai laba maksimum, walaupun misalnya penjualan untungnya kada banyak, cuma bisa penjualan kuantitinya banyak, nah itu bisa jual untuk mencapai laba maksimum. Ini sudah berjualan sedikit, untungnya sedikit, lawas bangkrut. Nah kemudian yang ketiga yaitu place atau saluran distribusi, yaitu saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau ke industri pemakai. Jadi ada beberapa saluran ini, ada yang dari produsen langsung konsumen, artinya memproduksi langsung jual. Misalnya apa, pisang goreng ya kak, bola pisang goreng jual langsung ke konsumen tuh langsung karena. Ada juga yang beberapa tahap, dari produsen, pengecer, hanya konsumen. Nah ada juga yang dari produsen, pedagang besar, kemudian pengecer, baru ke konsumen. Ada yang terpanjang lagi dari produsen, agen provinsi, kemudian pedagang besar, pengecer, sampai konsumen. Nah makanya barang itu istilah up harga ya. Mungkin kalian bisa tahu ya yang namanya air mineral. Berapa air mineral dijual segelas aqua gelas di orang berapa? 500 rupiah. Paling-paling di perusahaan itu harganya 170 rupiah. Kenapa sampai ke kita 150 rupiah? Nah itulah saluran distribusi. Masing-masing saluran ini mereka memperoleh laba, menjual hingga sampai ke tangan kita. Misalnya ujung-ujungnya harga 500 rupiah, padahal diproduksi di perusahaan anggap produksinya 170 rupiah, perusahaan menjual 200 rupiah, satu gelas itu sampai ke kita 500 rupiah. Itulah karena saluran distribusi tadi. Jadi tergantung panjang pendeknya saluran distribusi ini menentukan tingkat harga. Kemudian promosi atau promotion, ini adalah semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk agar konsumen tertarik membelinya. Kenapa? Karena produk itu tidak bisa berbicara ya. Misalnya barang dipajang ya nggak bisa berbicara, makanya harus di apa, barang tersebut kita yang mau ngomongkan ini barang ini khasiatnya ini, kegunaannya ini. Kalau barangnya tidak bisa bicara, caranya bisa dengan memainkan emosi. Misalnya apa, apabila tidak menggunakan barang ini berarti apa, ketinggalan mode atau ada bekelas, atau kan artinya memasarkan barang ke orang-orang sosialita, maka tonjolkanlah mereknya harga tinggi. Orang-orang sosialita apabila barang murahan kan maunya, nah itu jadi harus barang larang nombor merek. Nah itu. Nah kemudian ada juga cara mempromosikan ini dengan menggunakan akal sehat, misalnya harga, kualitas, purna jual ya. Nah ini apa, termasuk pembeli yang cerdas. Apalagi barang elektronik atau kendaraan bermotor. Nah membeli misalnya garansinya bagaimana ya, kalau sudah habis masa garansi seperti apa, nah itu tuh. Kemudian pemasaran jasa, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud. Artinya jasa itu kada kelihatan dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu. Misalnya apa, karakteristiknya, dari kita bahas karakteristiknya. Yang pertama tadi tidak berwujud. Tidak berwujud itu terasa manfaatnya atau kepuasan itu terasa di manfaat, cuma barang yang kelihatan di jasa. Yang kedua tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diwakilkan. Misalnya apa, penceramah berhalangan diganti yang lain, pasti rasa kada nyaman ya lah karena diwakilkan, jadi kada kau diwakilkan. Kemudian tidak tahan lama, contohnya jasa dokter, lagi sakit gigi ke dokter gigi ampe kada terpakai lagi jasa dokter gigi. Kemudian aneka ragam, misalnya apa, tarif pengacara ya kan, pengacara terkenal dengan pengacara yang hanyar, beda tarifnya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai marketing. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.